Dan jujur, saya kan pakai map, HP saya mati. Bagaimana ini? HP saya mati. Ini pemandangannya sama semua ini. Nggak bisa nyala, mati. Ya Allah. Gimana jadinya kalau niatnya mau liburan nostalgia ke tempat syuting film legendaris Laskar Pelangi, kita malah tersesat berjam-jam di tengah hutan sawit tanpa sinyal. Tapi petualangan nekat pakai motor sewaan ini malah membawa kami ketemu langsung sama sosok ikonik yang nasib nyatanya bikin merinding. Sekarang saya kerjanya sopir mobil gede lagi sama truknya. Inilah Travel Story, menelusuri jejak Laskar Pelangi. Perjalanan kami dimulai dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Khas Hananjudin, Belitung. Tiket pesawat ke sini berkisar 800.000 hingga 1 juta rupiah Sigit Lovers. Karena maskapai yang melayani rute ini terbatas, wajib banget buat pesan tiket dari jauh-jauh hari ya. Hanya butuh waktu sekitar 1 jam 10 menit saja untuk menyeberang sejauh 394 km. Jadi kita tiba jam berapa ini? Sekarang Pukul berapa? 7.21. Aman harus pagi ya? Sebenarnya ada beberapa opsi pesawat tuh, ada yang pagi, ada yang siang. Cuman karena kita mau eksplor lebih banyak di Belitung, kita berangkat pagi biar nanti nikmatin pantainya sampai malam tuh masih cukup lah waktunya, nggak keburu gelap. Kita mau eksplor Belitung, let's go! Begitu keluar bandara, tantangan pertama langsung muncul. Opsi transportasi umum di sini ternyata masih sangat minim Sigit Lovers. Pak mau tanya, ini selain taksi atau travel, biasanya kalau mau eksplor di Belitung dari bandara gitu? Bapak mau nyangka, ini ada taksi kalau biasanya kita dari bandara ke hotel Tanjung Pandan itu berkisar antara 120.000. Cuma buat kita drop aja Pak. Oh, 70.000. Kalau juga mau mobil rental, motor rental pun kita ada. Rental bisa motor? Bisa Pak. Mobil berapa rental? Mobil itu minimal itu lepas kunci kita itu paling murah tuh 300 Pak. Namanya backpacker ala-ala, kami pun cari alternatif paling murah. Kalau Big itu biasanya beli 75 sampai 100. Kalau Nmax biasanya itu 150.000 Pak. Sewa motor aja kali ya? Motor aja? Bisa sewa motor sekarang Pak? Bisa Pak. Boleh? Boleh. Dengan harga yang masih standar, kami pun memutuskan untuk menyewa motor. Tapi kami belum sarapan nih. Gimana kalau kita cari makan dulu ke pusat kota Tanjung Pandan? Jarak bandara ke kota Tanjung Pandan sendiri berkisar 20 km dengan waktu tempuh 20-30 menit. Tujuan kami adalah Kongji Coffee, kopi legendaris di Pulau Belitung. Nah, data dulu. Ini salah satu kopi legend ya di Belitung. Ini banyak ada pempek. Kopi legendaris ini sudah ada sejak tahun 1943 dan berlokasi di area persimpangan Siburik, Tanjung Pandan. Menyajikan kombinasi kopi Robusta Sumatera dan Arabica Jawa, kedai ini masih memakai cara tradisional untuk menjadi kopi. Kedai ini juga menyajikan camilan dan makanan lain, seperti pempek Belitung yang kami pilih. Ternyata kuah cukonya terbilang lebih cair jika dibandingkan dengan pempek Palembang. Masih. Oke. Haus bro. Haus. Mantap. Haus. Kali ini kopinya ada campuran coklatnya sih. Jadi dia masih pakai arang tadi ya untuk proses kopinya. Mantap banget nih. Setelah perut terisi, perjalanan panjang pun kami mulai. Tujuan kami adalah SD Muhammadiyah Gantong, salah satu tempat syuting Laskar Pelangi. Berada di sisi timur Pulau Belitung dengan jarak sekitar 70 km dari Tanjung Pandan, trip kami ini benar-benar membelah Pulau Belitung. Estimasi waktu tempuh sebenarnya hanya 1,5 jam. Tapi
Baru 30 menit perjalanan, kami mulai menghadapi rintangan kedua. Cuaca yang tadinya panas, mendadak berubah. Ternyata tak bisa diprediksi cuaca hujan. Kita harus pakai jas hujan dulu karena perjalanan masih jauh. Ini masih sekitar 40 kilo lagi. Sejam lagi lah baru sampai ke Gantung. Itu tempat replika sekolah Muhammadiyah Gantung. Tempat sekolah Laskar Pelangi, tempat syutingnya. Masih jauh perjalanan. Hujan. Tak sampai 15 menit, kami kembali dikejutkan oleh perubahan cuaca yang kembali panas terik. Tadi kehujanan, sekarang kepanasan. Cuaca bener-bener nggak bisa diprediksi ini. Wah, Ini panas lah. banget. Ciri khas cuaca di pesisir ya. Pesisir ya, bener. Nggak bisa diprediksi. Sekarang panas, tapi di sana deras banget hujannya. Ini kita udah basah, kering lagi nih sekarang. Ya, lepas bro, lepas. Banyak. Sepanjang perjalanan, kami hanya mengandalkan peta di HP sebagai petunjuk arah. Rute idealnya, kami akan melewati beberapa kecamatan, mulai Tanjung Pandan, Badau, Simpang Renggiang sebelum sampai di Gantong. Mendadak, aplikasi peta di HP kami menawarkan jalan pintas yang sepertinya akan membawa kami melewati perkebunan sawit. Dengan penuh percaya diri, setelah mendapat informasi, kami pun kembali memacu kendaraan. Tapi ada yang salah sepertinya. Jalanan yang kami lalui semakin terasa sepi. Kami merasa semakin jauh dari tujuan. Bahkan seperti berjalan tanpa arah. Rasa percaya diri kami luntur. Dan jujur, saya kan pakai map. HP saya mati. Bagaimana ini? HP saya mati. Ini pemandangannya sama semua ini. Nggak bisa nyala, mati. Ya Allah. Kiri ya. Hah? Ke kiri? Menurut saya kiri sih. Kiri. Ya. Ini Oh. gimana? Sawit cuma ya? Sawit. Sawitnya ya. Ini mau pakai handphone gua. Boleh dah. Wah, perjalanan yang benar-benar tak terduga. Di kawasan perkebunan, semua sinyal provider benar-benar hilang. Kami pun mencoba bertanya pada beberapa orang yang kami temui. Lebih jauh kemana Pak? Ini kalau balik lagi lurus doang. Saya dari Tanjung apa? Tanjung Pandan ya? Iya. Tanjung Pandan kita. Sayang, kami benar-benar terkendala bahasa. Mereka berbicara bahasa Melayu Belitung yang kami tak mengerti sama sekali. Kiri berarti ya? Di sebuah titik, kami bertemu dengan warga yang sepertinya adalah pekerja perkebunan. Dan beruntung, tujuan mereka searah dengan perjalanan kami. Barang. Ah. Alhamdulillah ada barangnya. Kita hampir sejam muter-muter di sini dari tadi. Kemana ini? Ya, akhir barang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada barang kita. Kita mau buat jalan yang besar. Go. Dari informasi, kami berada jauh dari jalan utama menuju Gantung. Bahkan, dari pekerja ini, kami baru tahu kalau kami berada di daerah Buding yang seharusnya tak kami lewati. Dompet lagi Mas. Alhamdulillah, ya Allah. Kemana? Setelah sejam setengah, 2 jam kali kita muter-muter di perkebunan sawit, akhirnya melihat jalan aspal juga nih. Agaknya sedikit panik sebenarnya tadi, karena kita muter-muter ini kemana keluarnya. Sinyal nggak ada. Sinyal nggak ada, baterai saya habis. Aduh. Mau nanya juga, saya baru tahu juga ternyata masyarakat di sini juga kurang sefasih itu bahasa Indonesia. Mereka lebih fasih bahasa Melayu. Karena tadi ketika saya bertanya pun masih banyak masyarakat yang tidak terlalu paham, ya lebih paham bahasa Melayu ketimbang bahasa Indonesianya. Cukup sulit makanya tadi. Alhamdulillah ada tebengan. Akhirnya kita ketemu jalan besar. Cuman kita nggak tahu nih masih berapa jauh jaraknya nih dari sini ke Sekolah Laskar Pelangi nih. Setelah keluar dari perkebunan sawit, kami sampai di Desa Renggiang, Kecamatan Simpang Renggiang, Belitung Timur.
Tapi, perjalanan kami masih jauh. Masih ada 28 km lagi yang harus kami tempuh. Dan setelah 30 menit perjalanan, kami pun sampai di SD Muhammadiyah Gantong. Jujur, badan kami capek banget Sikit Lover. Kami tak sabar ingin melihat ke lokasi yang ikonik ini. Untuk masuk ke area sekolah, pengunjung dikenakan biaya Rp5.000. Ini menemani masa kecil saya. Waktu saya tumbuh kembang. Ngalamin ya? Iya dong. Wah, kan umurnya dong. Masih muda berarti Oh, masih tandanya. muda ya? Iya dong. Pas film ini muncul, itu saya masih usia remaja lah, masih umur 8 tahun, 9 tahun. Di situ saya jadi punya mimpi besar karena film ini begitu menginspirasi saya. Dan Sedap. akhirnya saya bisa, walaupun ini cuma replikanya ya, ini bukan bangunan aslinya, tapi wah ini nostalgia banget sih zaman saya kecil nih, karena kan cuma lihat di bioskop, di film kan bangunan seperti ini SD Muhammadiyah. Aslinya ya? Aslinya yang kayak gini. Nah, sampai kita masuk kita. Replika SD Muhammadiyah Gantong ini diresmikan menjadi objek wisata sejak tahun 2011. Tetapi, bangunan serta bagian dalam sekolah ini persis sama seperti yang ada di film Laskar Pelangi belasan tahun silam. Terdapat foto para pemeran dan kutipan dari film Laskar Pelangi. Nostalgia banget Sikit Lover. Tapi ngomong-ngomong nih gurunya kemana sih? Ini gurunya mana? Gurunya kagak masuk. Hah? Izin, gurunya izin. Iya. Oh gitu. Mungkin ini yang lagi halangan kali Enggak, ya? kita kesiangan kayak Kesiangan. kesiangan ya. Lu sih pakai segala nyasar. Kita tadi nyasar. Iya. Telat sekolah ada jadinya. Saya udah bawa laptop, bawa tas. Aduh, kagak belajar hari ini jadinya nih. Kesian ini anak-anak. Iya, nggak ada gurunya yang belajar. Adek-adek, sekarang buka bukunya ya. Cocok yang menjadi Pak Guru. Puas dengan area dalam, kami pun berniat mengabadikan perjalanan di dalam foto. Tapi, kami melihat seseorang yang nampak tak asing. Jujur, tapi ini yang tadi tuh, yang bapak-bapak sama anaknya kayak familiar nggak sih mukanya? Kayak sering lihat aja. Yang itu. Itu. Oh, yang itu. Kenal nggak siapa? Kayak Heru ya. Heru. Heru Heru tahu siapa? tuh Heru. Heru siapa? Itu, masa nggak kenal Heru? Heru. Itu udah. Masa nggak kenal? Gimana? Heru siapa lagi ya? Tapi nggak sumpah kayak familiar. Kita ajak ngobrol kali ya? Ya Apa? udah, kita samperin aja. Samperin aja. Kayaknya sih Warlock sih. Iya, saya juga kayak tahu. Tapi kayak familiar Nggak mukanya. asing, nggak Nggak asing. Wah, Ternyata, dia adalah Yogi Nugraha, salah satu pemeran dari 10 murid di film Laskar Pelangi. Di film itu, ia memerankan sebagai Kucai, ketua kelas yang cerewet tapi punya kepemimpinan yang menonjol. sumpah jujur beda banget mukanya. Karena yang waktu kecil saya tahu tuh ketua kelasnya. Rambutnya ikal. Kok ini nggak ada rambutnya sekarang? Ngikutin sama yang kecil nih. Kecil. Ah, berarti berapa belas tahun gitu ya? Waktu 2008. 2008 ya? Betul, Berarti tahun 2008. itu 2008, sekarang berarti umur berapa mas nih? 31. Ya Allah. Iya. Saya nonton Masnya dari kecil, waktu dia kecil, sekarang udah 31 tahun. Waduh. Ini sudah ada penerusnya ini. Ini. Yogi pun menceritakan kepada kami bagaimana proses pembuatan film Laskar Pelangi. Ada 3.400 anak di seantero Belitung yang mengikuti audisi film. Uniknya, Yogi sendiri awalnya tak terpilih dalam casting pemeran Kucai. Wah, diambil berapa sih waktu itu? Pemerannya? 11. 11 orang. Iya. Tambaling itu 12. Nah, kebetulan waktu jadi Kucai itu kan waktu casting tersisa kurang lebih 13 anak tuh. Ada Aling udah komplit tuh kan 13 anak. Nah, itu yang jadi Kucai harusnya. Cuman waktu itu ada masalah lah, ribut. Ternyata yang sebelumnya yang jadi Kucai itu ya berantem. Mas, yang paling Mas inget, Mas Kucai inget nih pas proses syuting itu apa yang paling masih sampai sekarang berkesan nggak bisa dilupain? Gak bisa dilupain ya adegan anak setan itu. Oh, yang ini apa? Awal film yang awal bikin film, orang ya. ketawa ya. Yang adegannya Bumus lari kan. Kucai sini kau. Kau tuh ketua kelas, tugas kau bantu ibu, bantu anak-anak buat masuk kelas. Kata Bu Muslimah kan. Terus Kucai bilang, aduh ibu udah guru,
ibu itu harus tahu kelakuan anak-anak kuliah ini kayak setan semuanya. Ternyata benar. Persis seperti di skrip itu ya. Iya, ternyata benar. Terus datang Pak Arpan kan dari atas bukit. Pak Arpan bilang, anak-anak, siapa yang mau mendengarkan kisah Nabi Nuh membuat perahu terbesar yang pernah dibuat oleh manusia? Lari semuanya. Wah, masih inget dialognya ternyata Secret Lover. Menariknya, Yogi kini menjalani pekerjaan persis seperti yang dilakukan salah seorang karakter dalam film. Kan ada salah satu dalam karakter film Serpang itu Lintang yang akhirnya dia jadi supir truk kan. Karena untuk menghidupi adik-adiknya yang 3 itu, karena dia satunya laki-laki, 3-nya perempuan, dan dia harus putus sekolah. Dan itu saya alamin di kehidupan nyata saya. Sekarang saya kerjanya sopir mobil gede lagi sama truknya. SIM B1 umum. Jadi terinspirasi, saking terinspirasinya saya bawa ke kehidupan kenyataan. Tetapi sayangnya, tak ada satupun dari pemeran film yang melanjutkan karir sebagai aktor ataupun aktris. Terakhir Mas, masih berhubungan nggak sih sama teman-teman pemain yang Laskar Pelangi itu? Masih, kecuali sama almarhum Peri sama almarhum Boregan itu udah nggak berhubungan. Iya. Udah terpisah dunia. Tapi yang lainnya masih berhubungan, masih kontak-kontak sampai sekarang. Kami ada grup kalau ada info terkait ya misalnya lebaran atau event-event besar atau mau jumpa kangen misalnya. Kami cuma jumpa ngopi, kadang di warung kopi tradisional sini lah kan, di Tanjung Pandan ada yang namanya kopi, di sini ada kopi atet. Untuk mengenang Paling ngopi aja, iya gitu-gitu. Wah, niat hati hanya menyambangi lokasi syuting, ternyata kami dapat jackpot ketemu pemerannya. Tapi, perjalanan kami tak berhenti sampai di sini. Selain tadi SD Muhammadiyah Gantong yang jadi ikoniknya Laskar Pelangi, ada satu spot juga Mas sebenarnya yang populer juga. Pantai. Yoi. Cuma lokasi jauh dari sini. Udah sore. Udah gelap. Kita enaknya ngapain? Lucy. Pakai nyasar. Enak banget sunsetan di pantai. Ya gimana itu ya? Lanjut aja besok deh. Tidur dulu, istirahat dulu hari ini. Besok kita lanjut. Kita ke pantai yang ikonik itu di Laskar Pelangi. Oke, bye-bye. Menyebut Laskar Pelangi, tentu tak lengkap jika kita tak mengunjungi Pantai Tanjung Tinggi. Berada di Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, perjalanan dari Gantong kami tempuh kurang lebih 1,5 jam. Sudah sampai di lokasi syuting filmnya Laskar Pelangi tuh. Ini ada ininya ya, tulisannya tuh. Dan itu juga. Wah, kita masuk dalam yuk. Seperti apa? Let's go. Dan inilah pantai ikonik Laskar Pelangi. Dengan luas area mencapai 80 hektar, pantai berpasir putih ini sangat mudah dikenali dengan ratusan batu granit di kedua semenanjung. Dari yang berukuran beberapa meter sampai sebesar rumah, kawasan ini menjadi salah satu wisata unggulan di Pulau Belitung. Selamat datang di negeri Laskar Pelangi. Batu bakpao. Batu bapau karena bentuknya mirip bapau. Kita coba ya. Bentuknya Ini kemana nih? Kita sini ya? Tangga itu ya. Tangga sini ya? Sampai ke tempat. Lesku. Wah bener bro itu bapaunya itu. Iya ngeri. Asik nyanyi. Tertawa. Asik. Asik. Cinta kita di dunia. Eish. Emang nggak bohong. Ini dibilang bapak batu bapau itu mirip bapau. Panoramanya luar biasa. Tak terasa, perjalanan kami menelusuri jejak Laskar Pelangi di Belitung akhirnya sampai di penghujung cerita. Lebih dari sekedar destinasi wisata, Belitung menyuguhkan pengalaman yang sulit untuk dilupakan.
menyusuri lokasi-lokasi yang pernah menjadi bagian dari kisah Laskar Pelangi. Seolah kembali menghidupkan cerita yang pernah menginspirasi jutaan orang. Dari setiap sudut yang kami kunjungi, tersimpan kenangan, perjuangan, harapan, dan mimpi yang masih terasa hingga hari ini.